Inilah bukti Jokowi adalah pemimpin Indonesia tanpa beban di masa lalu, yaitu dengan mudahnya mengambil aset Taman Mini Indonesia Indah yang dulu dikelola 44 tahun oleh Yayasan Harapan Kita dan sekarang resmi berpindah ke tangan pemerintah. Dan juga Jokowi akan memburu aset BLBI tanpa beban. Dan juga Jokowi pada waktu kemarin juga telah merebut aset Super Semar ke tangan pemerintah. Saya jadi bertanya-tanya, apakah jika pada waktu kemarin Indonesia dipimpin oleh Prabowo, apakah melakukan demikian? Saya rasa sih memang penting untuk kita memilih pemimpin yang tidak mempunyai beban di masa lalu. Sangat penting sekali. Seperti Jokowi contohnya, banyak aset-aset negara yang sekarang ini sudah diambil alih oleh pemerintah. Ya, pertama Freeport. Freeport itu gebrakan yang sangat fenomenal sekali, di mana Freeport sudah hampir dikuasai setengah abad. Tetapi Jokowi bisa merebut kembali Freeport di tangan pemerintahan Indonesia. Dan masih banyak lagi tambang-tambang lainnya yang sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah. Bahkan sebut saja BLBI. BLBI sekarang juga akan dikejar asetnya oleh Presiden Joko Widodo. Yaitu konon katanya ada 108 triliun yang akan dikejar oleh Presiden Joko Widodo. Taman Mini Indonesia Indah juga sekarang sudah diambil alih. Aset Super Semar pada tahun 2018 yang lalu juga sudah berhasil disita oleh pemerintah. Dan masih banyak lagi. Ya, semua itu karena Jokowi tidak mempunyai beban di masa lalu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi dengan santainya ambil aset BLBI, TMII hingga aset Super Semar tanpa beban. Diketahui pada 2018 lalu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titik Soeharto menyayangkan penyitaan aset Yayasan Super Semar di saat pemerintahan belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan semua orang. Ia mengklaim yayasan yang didirikan Soekarno pada 1974 itu membantu pendidikan Indonesia dengan menyalurkan berbagai beasiswa. Tolonglah pemerintah, bijaksanalah sedikit. Kalau sudah bisa memenuhi pendidikan semua orang, bisa sekolah dengan baik, fine. Tapi ini kan masih banyak yang butuh pendidikan. Tapi kok di-stop begitu ya? Ujar Titik saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 22 November 2018 yang lalu. Titik menyebut, lebih dari 2 juta orang sudah mendapatkan beasiswa Super Semar. Ia juga mengklaim 70% rektor universitas negeri adalah penerima beasiswa Super Semar. Terkait penyitaan Gedung Granadi, Titik menyebut, pemerintahan keliru. Dia bilang gedung itu milik beberapa pihak. Yayasan Super Semar hanya memiliki sebagian kecil saham di sana. Dia menuding pemerintah melakukan penyitaan aset Super Semar hanya karena tidak suka dengan Soeharto. Dia lakukan hanya sebab mereka tidak suka sama Pak Harto. Ya, kalau tidak suka sama Pak Harto, ya tidak apa-apa. Tapi Super Semarnya tetap jalan dong ya, tutur Titik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita Gedung Granadi di wilayah Jakarta Selatan yang diketahui sebagai salah satu aset Yayasan Super Semar. Penyitaan aset ini merupakan lanjutan dari putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Super Semar bersalah karena menyalurkan dana ke 1 bank dan 7 perusahaan pada periode 1990-an. Para penerima dana Super Semar saat itu adalah Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Lestari, PT Kiani Sakti, PT Kalhul Tama, Esam Timber, PT Tanjung Redem Hutan Tanaman Industri, dan kelompok usaha Kasgoro. Aset-aset Super Semar yang disita hingga saat ini baru sejumlah 243 miliar dari total 4,4 triliun.
Diketahui juga pemerintah semakin serius dalam menangani kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI yang terjadi pada tahun 1998 silam. Hal ini terlihat dari bentukan Satuan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pembentukan Satgas ini bertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 April lalu. Satgas ini akan bertugas untuk menagih dan memproses jaminan agar menjadi aset negara. Satgas yang dibentuk ini terdiri dari 5 menteri serta Jaksa Agung dan Kapolri yang akan bertugas sebagai pengarah Satgas guna melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan terkait kasus BLBI agar segera menjadi aset negara. Sementara itu, untuk pelaksanaannya, Presiden Jokowi menunjuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban sebagai Ketua Satgas. Adapun Kepres ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus BLBI terhadap tersangka Samsul Nur Salim dan Ijih Nur Salim. Berikut susunan Dewan Pengarah serta pelaksanaan Satgas BLBI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lahloi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo, Ketua Satgas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban, Wakil Ketua Satgas Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Ferry Bibisono, Sekretaris Deputi dan Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sugeng Purnomo. Pada April 2021, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, lewat aturan ini, pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita. Yayasan ini, Harapan Kita, sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kami berkewajiban melakukan penataan kembali, memberi manfaat luas ke masyarakat, dan memberi kontribusi terhadap keuangan negara, kata Pratikno Rabu 7 April 2021. Taman Mini Indonesia Indah atau Taman Mini adalah sebuah destinasi wisata yang terletak di Jakarta Timur, luasnya sekitar 150 hektar atau 1,5 km persegi. Mengutip laman resmi Taman Mini, gagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah bermula dari Tin Soeharto atau Siti Hartinah Soeharto, istri Presiden Soeharto itu. Ide tercetus dalam sebuah pertemuan di kediaman Soeharto di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta Pusat pada 13 Maret 1970. Tin Soeharto membayangkan ada miniatur Indonesia lengkap dengan seni dan budaya di masing-masing sukunya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui adat istiadat setiap daerah tanpa harus pergi jauh ke tempatnya. Pengetahuan ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sejak itu, mulailah proyek miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Taman Mini mulai dibangun pada 1972 dan diresmikan pada 20 April 1975. Sejatinya, topografi Taman Mini agak berbukit. Tim perancang memanfaatkan kontur tanah yang tidak rata untuk menciptakan bentang alam dan landscape seperti wilayah Indonesia yang sungguhnya. Di Taman Mini terdapat danau buatan yang menjadi miniatur kepulauan Indonesia. Gugusan pulau pada danau itu menggambarkan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada pula anjungan daerah yang menunjukkan kekayaan seni dan budaya setiap suku bangsa di 33 provinsi Indonesia, mulai dari bentuk rumah adat, busana daerah, peninggalan budaya lainnya, sampai atraksi keseniannya. Beberapa kegiatan hiburan di Taman Mini Indonesia Indah yang diminati pengunjung antara lain kereta gantung, teater IMAX Keongmas, dan teater Tanah Airku, Istana Anak-anak Indonesia, sampai aula untuk menggelar pertemuan atau resepsi. Adapun Taman Mini mengalami lonjakan jumlah pengunjung pada liburan yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, Ahad 14 Maret 2021. Sampai jam 12 siang, jumlah pengunjung sudah 10.000, meningkat dari minggu sebelumnya, kata Humas Taman Mini Adi Widodo. Jumlah wisatawan ke Taman Mini dalam beberapa hari terakhir juga meningkat. Kamis lalu 7.000 pengunjung, Jumat 6.000 pengunjung, Sabtu 7.000 pengunjung. Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, Taman Mini tak menargetkan jumlah kunjungan wisatawan. Meski demikian, masih ada kunjungan wisatawan yang berasal dari luar Jakarta pada masa PPKM Mikro ini. KTP luar DKI boleh,
2 pekan terakhir sudah ada rombongan dari daerah, katanya.